Cina klaim Natuna Utara miliknya. Tuntut RI stop pengeboran migas. Wah, gimana nih Bung Alfian? Dari judulnya aja kita seolah-olah diperintah nih Bung Alfian sama Cina. Lu jangan di situ lo. Gimana tuh Bung Alfian? Ini satu kode keras ya. Kode keras bahwa kok bisa gitu ya. Orang lain ngatur tuan rumah. Ada apa? Kan dalam konvensi internasional bahwa blok Natuna Selatan itu merupakan milik kita dan itu menjadi sebuah pengetahuan di dunia internasional. Dan penggantian nama menjadi Natuna Utara ini menjadi pilihan yang bagus yang pernah dirumuskan oleh para ahli ilmu kelautan dan ahli ilmu pertahanan laut. Jadi sekali lagi buat para pemirsa, perbincangan kita tentang adanya larangan dari pihak Cina kepada Indonesia ini ada persoalan berhubungan dengan kedaulatan, ada persoalan berhubungan dengan bahwa kita tidak lagi diposisikan sebagai G2G dalam pergaulan antar negara. Jadi boleh jadi pihak pemerintah Cina sudah melihat kita sebagai orang yang ada di barisan lapis kedua atau lapis ketiga. Ini merupakan sebuah alarm untuk para patriot NKRI, pelindung atau pengawal Ibu Pertiwi bahwa ini Cina sudah menunjukkan ekspresi sebagai agresor, sebagai aneksasor, sebagai negara yang punya kepentingan untuk melakukan tindakan-tindakan yang represif dan intimidatif. Artinya genderang perang harus mulai ditabuh di seluruh Indonesia bahwa ini adalah ungkapan pelecehan bagi para orang-orang yang berjiwa patriotik terhadap negeri kita yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Bung Alfian, saya lanjutkan baca beritanya. Pemerintah Cina menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Wilayah maritim tersebut memang diklaim kedua negara. Dilansir dari Kontan, Kamis 2 November 2021, permintaan yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilaporkan sebelumnya itu meningkatkan ketegangan antara Cina dan Indonesia di wilayah strategis tatkala ekonomi global juga sedang bergejolak. Sebuah surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara, karena lokasinya berada di wilayah yang dianggap milik Cina. Nah, gini Bung Alfian, kita sama tahu banyak negara yang berhutang pada Cina dalam jumlah yang besar. Akibatnya atau akhirnya Cina itu berbuat yang semena-mena terhadap negara tersebut. Mungkin nggak Bung Alfian, karena Indonesia banyak juga hutang kepada Cina, kedepannya akan disikapi lebih parah dari hanya sekedar menegur ini Bung Alfian? Ya, ada 70 negara yang mendapatkan mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia. Dan catatan para jurnalis internasional, dan ini juga jadi peringatan saudara-saudara yang mengurus negara ini, Anda harus bertanggung jawab dunia akhirat. Anda bertanggung jawab terhadap generasi di belakang kita. Jadi kalau pertanyaannya, daripada adanya surat yang diberikan oleh pemerintah Cina kepada Indonesia untuk agar pemerintah kita menghentikan pengeboran, kalau bahasa kitanya siapa lo melarang-larang gua. Iya benar. Nah, itu pertanyaan pertama. Tapi kalau dia sudah berani melarang, berarti yang dilarang sudah kalah posisi, bargaining powernya udah nggak masuk. Berarti pertanyaannya, ini akan seperti yang tadi Bung Kameraman bilang, bahwa bisa jadi nanti kemudian dikasih kaki minta paha, dikasih paha minta jantung. Ini bahaya dan ini artinya alarm. Dan saya sudah bilang di awal tadi, ini merupakan sebuah peringatan keras. Dan ini mungkin bisa dibilang lampu kuning menjelang lampu merah. Dan kata kuncinya adalah lawan. Dan kalau saudara-saudara yang mengurus negara ini nggak mau melawan, Anda mundur saja, jangan mengaku sebagai pengurus negara. Karena rumah kita diganggu orang. Masa kita lebih mau berpihak pada pengganggu rumah? Rumah kita dirampok orang. Masa tuan rumah bergabung dengan para perampok? Itu betul-betul sebuah sikap yang sangat tidak lazim dan tidak pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Artinya, mengapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka tahu pemerintah Indonesia tidak akan melakukan perlawanan yang sifatnya satria. Dan ini membuat kita sebagai warga negara Indonesia ingin mengatakan para pengurus negara, Anda ini mengurus bukan punya Anda pribadi. Ini milik
warisan orang tua, warisan pendahulu kita, dan akan kita wariskan buat generasi di belakang kita. Maka artinya sikap Cina tidak boleh dibiarkan, dan pemerintah melalui Menteri Pertahanan atau Menteri Luar Negeri dan pihak-pihak terkait yang menjadi pengurus negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah pembela NKRI, bukan pembela RRC atau pembela Cina yang diduga sebagai yang punya misi di balik semua ungkapan yang mereka lakukan. Cakep Bung Alfian. Jadi kita lihat ke depan ini Bung Alfian, apakah sikap pemerintah sekarang atau TNI atau pihak-pihak lah yang mempunyai tugas keamanan negara, apakah mereka melawan atau mereka lunak dengan teguran dari Cina ini Bung Alfian ya. Akhirnya kita bisa jadi tahu nanti mereka condong kemana gitu Bung Alfian. Nah, saya lanjutkan beritanya Bung Alfian. Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017. Benar yang Bung Alfian sampaikan tadi. Cina keberatan Bung Alfian dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U alias Dash 9 Line. Nah, terlepas dari itu semua Bung Alfian, arahan atau saran dari Bung Alfian untuk ini nih, seperti misalkan TNI lah ya hari ini yang mereka kan sifatnya pertahanan dari menghalau serangan dari luar ya Bung Alfian. Kan kalau kita lihat seperti Dudung ini kan sangat heroik, menurunkan baliho, mencegat 212 dan lain-lain. Tapi kok aneh, atau saya Bung Alfian nggak melihat nih, dia nggak dengan kasus Natuna ini apa yang mereka lakukan. Tapi untuk lebih untuk lebih amannya, apa saran Bung Alfian untuk bagian pertahanan yang ada di Indonesia ini dengan sikap Cina yang hari ini mereka lakukan? Yang pertama, seluruh aparatur negara harus berfungsi sebagaimana SOP, sebagaimana protap ya. Jadi Tentara Nasional Indonesia TNI harus melihatnya sebagai hal yang harus segera dijawab, dan pihak kepolisian harus berada di belakang tentara untuk ikut menjadi bagian yang akan menjembatani dengan partisipasi masyarakat. Jadi yang pertama saran dari saya adalah fungsikan aparatur sesuai dengan apa yang menjadi kepatutan sebuah pengelolaan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasikan situasi ini kepada masyarakat Indonesia secara transparan. Ada apa sebetulnya di Natuna itu? Ada apa dengan yang ada di Natuna Utara itu? Kenapa Cina seperti itu? Harus ada kemampuan, dan ini mungkin saatnya buzzer kalian harus diplester mulutnya. Ya, kalian jangan lagi ngomong yang terbolak-terbalik. Ini urusan adalah keutuhan negara kita. Dan yang ketiga, segera dilakukan proses mobilisasi untuk melakukan perlawanan terhadap kemungkinan terburuk terhadap kelakuan Cina. Dan tentu ini bukan hanya Cina. Negara-negara lain seperti negara yang ada dalam blok Zionis internasional dan negara-negara lain yang juga ikut-ikutan mendompleng dengan mereka harus kita baca secara satria. Dan ini artinya saran dari saya, perlawanan rakyat semesta kembali digelorakan. Kerja-kerja, perjuangan, bela negara, tentu buat kita yang kaum muslimin perlu kembali menggelorakan jihad untuk menjaga keutuhan NKRI dan menjaga keutuhan NKRI dengan ruh jihad untuk tetap membuat negara kita yang berdaulat, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya saran dari saya adalah persiapan perlawanan yang sifatnya kombinatif, yang terpadu antara aparatur negara yang punya kewajiban bela negara dan warga negara yang juga punya kewajiban bela negara. Saatnya Indonesia bersiap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dipimpin langsung oleh pemerintah. Dan kalau pemerintah tidak memimpinnya, berarti kita akan kembali bergerak sebagaimana tetua kita masa lalu untuk menghalau penjajah yang akan mengganggu keutuhan dan kemerdekaan bangsa kita. Demikian. Baik, ya, Bung Alfian, memang sangat
Masyarakat ini udah sangat geram dengan sikap Cina. Ya, ditambah lah Bung Alfian pernah dengar ya berita ini Bung Alfian. Yasona mengatakan dalam CNN Indonesia 188.000 WNA Cina masuk Indonesia pada Januari 2020 Bung Alfian. Artinya di Januari 2020 itu masuk 185.000. Hari ini sudah berapa mereka ada di Indonesia ya Bung Alfian kira-kira? Nah, pertanyaan saya adalah Bung Alfian, mungkin ini juga sebagai penutup dibacain berita kali ini Bung Alfian. Itu di laut Bung Alfian. Itu di laut yang mereka lakukan hari ini. Mungkin nggak di darat, apalagi ditambah 188.000 orang Cina ini ada di Indonesia di awal 2020, mungkin nggak nanti akhirnya di darat ini kita juga akan diperlakukan yang sama atau lebih parah dari ini Bung Alfian. Dan mungkin sebagai closing statement, saran Bung Alfian buat umat Islam dan warga Indonesia pada umumnya, bagaimana mempersiapkan diri dan tidak takut juga lah terhadap penjajah ini Bung Alfian. Yang pertama 188.000 yang dilaporkan oleh Yasona itu kan yang resmi. Dalam kehidupan orang-orang Cina yang bermain dengan pola mafioso, dengan pola mafia, maka itu bisa terjadi hitungannya 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Nauzubillah. Ya maka artinya hitungan angka 188.000 itu bisa dimaknai 1.800.000 atau 18 juta, dan itu tidak bisa dipungkiri karena memang Cina dari dulu terbiasa dengan pola-pola nipu, menikung, main belakang, itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan di darat? Di darat mereka sudah lakukan sejak lama. Karena semangat Cina untuk menganeksasi Indonesia ini kan sejak zaman Kerajaan Singosari tahun 1200-an. Artinya buat kita semua yang mengetahui masalah ini, mari kita tetap belajar daripada orang-orang tua kita masa lalu, bahwa sehebat apapun rencana musuh untuk melakukan apapun terhadap negeri kita, mereka harus siap, mereka akan pulang dengan kepala tertunduk, karena para patriot yang akan bergerak dari ujung Aceh sampai Ternate, sampai Ambon, sampai Irian, mereka akan tetap mengatakan NKRI adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jihad untuk menjaga keutuhan NKRI akan menjadi sesuatu yang akan bisa diuji. Dan untuk itu, seluruh barisan 212, mari kita bersiap. Negeri ini sedang memanggil kita untuk menjaga Indonesia dari penjajahan siapapun, asing, aseng, antek, akan kita hadapi mereka sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga belajar dari sejarah para pendahulu kita.